Saat ini saya sedang berada di Taman Ramasinta, yaitu di Beringkit. Adapun tujuan perjalanan saya yang sekarang akan menuju ke Pura Tamanayun yang terletak di Jalan Ayodhya, Desa Mengwi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. Sekitar 18 km ke arah barat dari kota Denpasar. Pura ini sangat indah sesuai dengan namanya, yaitu Pura Taman Ayun, yang berarti pura di taman yang indah. Selain indah, Pura Taman Ayun juga dinilai memiliki nilai sejarah, sehingga pada tahun 2002 Pemda Bali mengusulkan kepada UNESCO agar diakui sebagai salah satu peninggalan kebudayaan dunia. Pura Taman Ayun merupakan pura ibu atau paibon bagi Kerajaan Mengwi. Pura ini dibangun oleh Raja Mengwi, yaitu I Gusti Agung Putu, pada tahun 1556 Saka atau 1634 Masehi. Pada bulannya I Gusti Agung Putu membangun sebuah pura yang terletak di utara Desa Mengwi untuk tempat pemujaan leluhurnya. Ketika Kerajaan Mengwi telah berkembang menjadi sebuah kerajaan besar, saat itu I Gusti Agung Putu memindahkan pura tersebut ke arah timur dan memperluas bangunan dari pura. Pura yang telah diperluas diresmikan sebagai Pura Taman Ayun pada hari Selasa Kliwon Medangsia, bulan keempat tahun 1556 Saka. Sampai sekarang, setiap hari Selasa Kliwon Wuku Medangsia, menurut penanggalan Saka, di pura ini diselenggarakan feodalan atau puja wali, yaitu sebuah bentuk upacara untuk merayakan ulang tahun berdirinya pura yang sering disebut dengan odalan. Pura Taman Ayun telah mengalami beberapa kali perbaikan, yang mana perbaikan secara besar-besaran dilaksanakan pada tahun 1937 dan pada tahun 1949 dilaksanakan perbaikan terhadap Kori Agung, Gapura, Candi Bentar, dan pembuatan wantilan yang besar. Perbaikan ketiga pada tahun 1972, yang terakhir tahun 1976. Saat ini saya telah tiba di jalan depan Pura Taman Ayun. Namun saya tidak akan langsung menuju ke Pura Taman Ayun, melainkan terlebih dahulu akan melihat-lihat keadaan alam yang ada di luar sekeliling Pura Taman Ayun. Namun sayang sekali saat ini cuaca mendung yang sangat tebal, sepertinya sebentar lagi akan turun hujan, sehingga kamera tidak bisa menangkap dengan terang. Adapun fungsi dari didirikannya Pura Taman Ayun, yaitu memiliki beberapa fungsi, salah diantaranya sebagai pura penyawangan atau penghayatan, sehingga masyarakat Mengwi yang ingin sembahyang ke pura-pura besar seperti Pura Besakih, Pura Uluwatu, Pura Batur, Pura Batu Karu, Ulun Danu, dan lainnya cukup datang ke Pura Taman Ayun ini. Dan Pura Taman Ayun memang dikelilingi oleh kolam atau telaga yang cukup luas, di mana di sini sering dimanfaatkan oleh masyarakat untuk rekreasi, memancing. Di sisi timur dari Pura Taman Ayun juga terdapat jalan. Ini adalah bagian tenggara dari Pura Taman Ayun. Terdapat sebuah saluran irigasi, dan ini adalah gapura untuk menuju ke jalan depan Pura Taman Ayun. Dan saya akan menuju ke areal depan Pura Taman Ayun melalui sebuah gapura, dan ini adalah merupakan bagian selatan dari Pura Taman Ayun, dan terlihat kolam yang luas yang walaupun saat ini cuaca lagi mendung, namun tetap terlihat begitu indahnya, apalagi jika dalam keadaan terang pastinya akan memberikan suasana yang sangat indah. Untuk itu, bagi yang belum pernah mengunjungi Pura Taman Ayun, silakan berkunjung kemari. Untuk wisatawan asing dikenakan 30.000, dan untuk wisata domestik dikenakan 15.000.
sehingga nantinya akan bisa ikut menikmati pemandangan dan budaya sebagai peninggalan dari leluhur zaman dahulu, yaitu yang ada di Pura Tamanayun. Fungsi lain dari Pura Tamanayun adalah sebagai pemersatu dari masyarakat dengan berbagai garis keturunan yang sama-sama beribadah melakukan pemujaan di tempat ini. Dan juga pura ini memiliki fungsi ekonomi karena kolam yang mengelilingi Pura Tamanayun juga dipakai sebagai air irigasi untuk mengairi sawah-sawah di sekitar Pura Tamanayun. Ini juga dipakai sebagai tempat berkumpulnya para anggota kerajaan, yang akhirnya keberadaan pura ini oleh masyarakat dan pemerintah setempat dianjurkanlah ke sebuah badan dunia yaitu UNESCO agar bisa diakui sebagai salah satu warisan dunia. Saat ini saya sedang berada di atas sebuah jembatan yang menghubungkan antara jalan dan halaman dari Pura Tamanayun. Dan kembali terlihat kolam yang sangat indah yang memberikan bayangan pada air, dan di sepanjang jembatan terdapat patung-patung yang menghiasi jembatan ini yang menambah keindahan dari alam di sekitar kolam Pura Tamanayun. Dan Pura Tamanayun ini adalah merupakan salah satu peninggalan Kerajaan Mengui yang kini masuk ke wilayah Kabupaten Badung, yang mana Kerajaan Mengui pernah menguasai hampir seluruh daratan Pulau Bali, bahkan sampai ke Belambangan, Banyuwangi, Jawa Timur. Namun kejayaan dinasti Mengui itu sirna tatkala Raja Mengui yang ke-10 yaitu I Gusti Made-Agung kalah dan gugur ketika berhadapan dengan Raja Badung tahun 1890 Masehi. Dan saat ini saya sudah berada di area pura, yang mana di bagian depan setelah melewati jembatan akan bertemu dengan sebuah pura yang pertama kali, pelinggih yang pertama kali ditemui, yang disebut Pelinggih Siluh Resi. Beginilah keadaan halaman dari Pura Tamanayun yang dipenuhi oleh rumput-rumput yang berwarna hijau dan dihiasi dengan bangunan-bangunan yang indah. Di sini juga terdapat sebuah air yang memancar yang mengucur dari sebuah bentuk bangunan yang berbentuk candi, dan di sekelilingnya dihiasi oleh patung-patung, dan air itu jatuh pada sebuah kolam. Dan kolam ini dipagari dengan besi agar pengunjung tidak sembarang untuk masuk ke dalam kolam. Meskipun Kerajaan Mengui jatuh di bawah kekuasaan Raja Badung, yaitu pemecutan kini di wilayah Kota Denpasar, hingga akhirnya Indonesia merdeka, namun sisa-sisa kejayaan itu masih kokoh dan tegar hingga sekarang. Salah satu saksi bisu kejayaan Kerajaan Mengui yang kini berubah nama menjadi Puri Agung Mengui yang terletak 18 km arah barat laut dari Kota Denpasar, yaitu Pura Tamanayun yang dulunya adalah tempat suci khususnya anggota keluarga besar Kerajaan Mengui. Saya ceritakan kembali sejarah asal-usul Pura Tamanayun. Erat kaitannya dengan berdirinya Kerajaan Mengui pada tahun 1627. Pura besar ini dibangun waktu pemerintahan Raja Mengui yang pertama, yaitu I Gusti Agung Ngurah Made-Agung, yang kemudian bergelar Ido Cokordo Sakti Belambangan, Pura Paibon atau pedarman dari keluarga Raja Mengui untuk memuja roh leluhur yang tetap kokoh hingga sekarang. Saat ini saya sudah tiba di depan sebuah pura, terlihat Candi Bentar, dan di sebelah timur dari pura terdapat pohon besar. Namun sayang sekali pura ini dalam keadaan
terkunci sehingga saya tidak bisa mengambil gambar pelinggih-pelinggih yang ada di dalam pura. Hanya bisa mengambil dari Candi Bentar. Beginilah keadaan pelinggih pada pura kedua yang saya temui ketika memasuki areal dari pura Taman Ayun. Saat ini saya masih berdiri di Candi Bentar, melihat sekeliling dari atas. Terlihat halaman yang ditumbuhi rumput hijau dan sebuah wantilan dengan atap bertumpang dua. Saat ini kunjungan wisatawan tidak terlalu ramai, mungkin karena sudah sore sehingga terlihat agak lapang. Namun tadi saya sempat bertemu dengan penangkilan yang melakukan persembahyaan di tempat ini, yang saat ini masih ada di wantilan. Di kejauhan terlihat Kuri Agung dari pura Taman Ayun dan hamparan rumput yang menghijau. Ini adalah bagian samping dari pura tadi yang saya kunjungi dan dalam keadaan terkunci. Suasana di halaman pura Taman Ayun terasa damai, nyaman, serta indah. Itu adalah Balai Kulkul yang ada di pura Taman Ayun, merupakan pelengkap dari sebuah pura. Dan saya akan menuju ke bagian Madyaning Mandala dari pura Taman Ayun dengan melewati sebuah gapura berupa Candi Bentar, di mana di depan gapura terdapat patung dan terlihat ada wisatawan yang berkunjung. Saya akan memasuki Madyaning Mandala. Om Swastiastu. Ketika memasuki areal Madyaning Mandala, terlebih dahulu akan bertemu dengan sebuah bangunan, yaitu sebuah pelinggih yang berada tepat di depan Candi Bentar. Dan di Madyaning Mandala ini banyak ditumbuhi pohon-pohon yang dengan ukuran sedang. Dan itulah candi atau Kuri Agung yang ada di pura Taman Ayun, yang merupakan gapura yang dipakai ketika ada upacara, yang mana gapura itu dibagi menjadi beberapa pintu. Dan ini adalah Balai Kulkul tadi yang terlihat. Di depan tampak ada Candi Bentar kecil, dan setelah saya ikuti ternyata menuju ke bagian luar dari pura, yaitu ke kolam atau telaga yang mengintari pura. Di sini terdapat balai bengong yang bisa dijadikan tempat untuk duduk-duduk. Saya lanjutkan kembali menuju ke bagian Madyaning Mandala dari pura, menyusuri jalan-jalan yang ada di sini. Dan tidak berbeda dengan bagian Madyaning Mandala, di sini juga dipenuhi oleh rumput-rumput yang berwarna hijau yang tumbuh dengan subur. Ini adalah Kuri Agung pura Taman Ayun. Di depannya terdapat sebuah patung, dan di sebelah kanan dari Kuri Agung terlihat ada sebuah pura. Dan saya akan mencoba menuju pura ini. Mudah-mudahan pura ini tidak dalam keadaan terkunci. Namun walaupun tidak terkunci, saya hanya akan mengambil gambar dari luar saja agar tidak keburu gelap, agar bisa ada kesempatan untuk mengambil gambar ke bagian pura yang lainnya, agar benar-benar mengetahui apa saja yang ada di pura Taman Ayun.
saya akan mendekati Kuri Agung, di mana Kuri Agung ini berisi beberapa patung. Di bagian depan ada 2 patung pengapit di kiri dan kanan. Dan di sini dipasangi penghalang-halang yang artinya memang tidak boleh dinaiki melewati dari penghalang-halang, yang mana terdiri dari 3 pintu, dua pintu kecil berada di samping dan sebuah pintu besar berada di tengah. Dan Kuri Agung biasanya dipakai hanya pada saat upacara-upacara tertentu, sedangkan bagian samping masih bisa dilewati, namun juga pada saat ada upacara saat ini semua terkunci dan tidak boleh dilalui, karena wisatawan hanya diperkenankan untuk mengambil gambar atau mengunjungi tempat ini hanya pada bagian luar dari pura. Tidak diperbolehkan masuk ke areal suci atau utamaning mandala dari sebuah pura. Dan di sini juga terdapat bangunan-bangunan penunjang yang berada di sebelah pura. Dan saya akan coba melihat apa saja yang ada di sini. Di sini terdapat sebuah balai-balai dan sebuah tulisan Pura Taman Ayun sebagai cagar budaya. Dan di sini juga tampak bangunan yang berupa dapur dan juga ada balai-balai dengan 2 bangunan yang memiliki 2 balai-balai. Dan di sini memiliki pemandangan berupa pohon-pohon yang cukup besar. Saya lanjutkan kembali untuk menuju tempat yang lainnya, keluar dari areal ini menuju ke sebuah tangga yang akan menuju ke bagian luar dari Pura Taman Ayun, yang mana pura dibatasi dengan tembok yang tidak begitu tinggi, hanya sebatas perut, sehingga wisatawan masih bisa untuk melihat, mengambil gambar, mengambil foto keadaan pura dari jalan ini. Di sini terdapat sebuah candi bentar yang merupakan pintu untuk masuk ke dalam pura utama dari pura. Dan di dalam pura pun terdapat kolam yang menghiasi pura yang berada di bagian barat dari pura, tetapi tidaklah mengintari pura seperti kolam besar yang ada di luar. Dan beginilah keadaan Pura Taman Ayun jika dilihat dari sisi barat dari jalan setapak. Dan saya akan mengambil gambar pura ini sambil berjalan, sehingga nantinya semoga bisa memberikan gambaran kepada yang menonton video ini, sehingga akan bisa merasakan betapa indahnya suasana dan bentuk-bentuk bangunan dan pelinggih-pelinggih yang ada di Pura Taman Ayun, sehingga akan menjadi sebuah pertimbangan untuk datang ke tempat pariwisata spiritual, yaitu Pura Taman Ayun, yang mana jika berkeinginan untuk sembahyang ke bagian tengah atau utamaning mandala dari pura, tentunya harus meminta izin dari pemangku pura dengan cara menghubungi melalui telepon, membuat janji terlebih dahulu, menyatakan diri akan datang. Yang mana jika ternyata kedatangan begitu mendadak, takutnya ternyata dan mangku tidak berada di pura dan mungkin memiliki sebuah kesibukan yang tentunya akan bisa menghambat sebuah perjalanan untuk bersembahyang di sini. Apalagi jika perjalanan itu memiliki beberapa rute
dari sini akan menuju ke tempat yang lainnya, tentunya itu akan membuat atau menghambat waktu perjalanan, sehingga perlu sekali jika memang berkeinginan untuk nangkil, terlebih dahulu mengkonfirmasikan, memberitahukan kepada Dane pemangku yang bertugas di Pura Taman Ayun. Ini adalah bagian utara dari pura. Namun sayang sekali saat ini semakin sore dan cuaca mendung, sehingga meru-meru di sini tidak terlihat dengan jelas. Namun justru memberikan sebuah suasana sakral dari tempat ini, karena mendung pun memiliki sebuah keistimewaan yang menyebabkan perbedaan rasa terlihat ketika berada di sebuah tempat. Dan saya akan melanjutkan perjalanan ke tempat lain sebelum masuk ke bagian utamaning Mandala, yaitu di bagian timur dari pura. Dari jauh terlihat ada sebuah pura dan saya ingin tahu pura apakah yang ada di sana. Dan ini adalah halaman kosong yang ada di sebelah utara pura yang masih berupa lahan yang berisikan pohon-pohon dan banyak sekali terdapat pohon-pohon besar. Tadi ketika melintasi utamaning Mandala dari pura, terlihat pura terkunci. Semoga nanti ada yang datang nangkil sehingga saya akan ada kesempatan untuk masuk ke pura walaupun tidak memiliki janji dengan pemangku yang ada di sini. Dan di pura ini tidak terkunci sehingga saya bisa masuk untuk melihat apa saja pelinggih yang ada di pura. Ternyata di sini ada pelinggih tajuk dan juga ada pelinggih meru, yaitu Meru Tumpang 2. Dan di sekelilingnya adalah pohon yang cukup besar dan juga tanaman-tanaman hias yang mana juga dikelilingi oleh kolam yang ada di luar. Dan saya akan mencoba melihat keadaan di lahan yang terbuka, artinya tidak terdapat bangunan pura, yang merupakan tempat yang banyak berisi pohon-pohon. Dan keadaan di sini tentunya walaupun di saat matahari bersinar dengan teriknya pasti akan terasa sangat nyaman dan teduh, karena daun-daun pepohonan yang rindang tentunya akan menghalangi cahaya matahari yang terlalu terik menyinari ke bagian bawah atau menyinari pengunjung. Dan saya menyusuri jalan-jalan yang ada di sini agar benar-benar bisa mengetahui sambil menikmati keadaan alam dan keindahan pura dari setiap sisi yang dimiliki oleh pura. Dan dari jauh tadi terlihat Meru Pura. Ini adalah jalan menuju ke bagian samping pura, yaitu bagian sisi timur dari pura, yang mana Meru-Meru akan terlihat dari bagian belakang. Sedangkan jika melihat dari arah barat menuju timur terlihat bagian depan dari Meru-Meru. Sedangkan jika melintas pada jalan ini yang terlihat adalah bagian belakang dari pelinggih-pelinggih Meru yang ada di utamaning Mandala dari Pura Taman Ayun. Oh, ternyata tadi saya katakan ada satu sisi kolam, ternyata di sini juga kolam yang ada, kolam kecil mengintari bagian dari utamaning Mandala dari pura ini. Artinya ada dua kolam, yaitu kolam bagian luar yang besar yang berada di Nistaning Mandala atau Jabayan Sisi atau di luar areal, diinterin dengan kolam yang besar.
Dan di bagian utama Ning Mandala yang merupakan pura pokok, pura utama juga ternyata dikelilingi oleh kolam. Namun kolam di sini lebih kecil dibandingkan dengan kolam di luar. Dan ini adalah pelinggih-pelinggih utama yang ada di Pura Taman Ayun yang lebih banyak berbentuk meru-meru yang bertumpang. Dan keadaan bangunan meru di sini sungguh terjaga, terawat dengan baik, dengan ukiran-ukiran yang menambah keindahan dari pelinggih-pelinggih yang berupa meru. Di sini juga terdapat gedong yang bawahnya adalah dasar, pada bagian bawah dibuat dari batu bata yang diukir. Saya akan melewati saja keadaan atau pelinggih-pelinggih yang ada di sini. Nanti baru akan saya baca nama-nama dari pelinggih yang ada. Dan saat ini keadaan pura masih sepi. Namun saya bisa masuk karena saat ini ada beberapa penangkilan yang sudah membuat janji dengan Dani Mangku yang bertugas di pura ini, sehingga pura dibuka karena mereka melakukan persembahyangan, dan saya bisa ikut masuk ke dalam area utama Ning Mandala dan juga melakukan persembahyangan. Dan kebetulan setelah melakukan persembahyangan, mereka juga sedang mengambil foto-foto. Saya pakai kesempatan untuk melihat pelinggih-pelinggih yang ada di areal utama Ning Mandala. Inilah pelinggih dan bangunan-bangunan yang ada di utama Ning Mandala. Ini adalah pelinggih untuk ngasti ke Pura Puncak Padang Dawa. Ini adalah pelinggih pengasti ke Gunung Batu Karu yang berupa pelinggih meru, dan di sebelahnya ada tugu dan juga bangunan yang terbuat dari batu. Ini adalah tepas Tanah Ida Betara Hulun Sui. Ini adalah pengasti ke Pura Sakenan, juga berbentuk pelinggih meru, dan di sebelahnya terdapat pelinggih berupa candi atau tugu yang juga memiliki tumpang-tumpang, dan di sebelahnya terdapat gedong paibon yang berbentuk seperti bangunan segi empat dan memiliki pintu sepintas tampak seperti bangunan rumah, seperti bangunan rumah Bali. Namun ini adalah gedong paibon. Di sebelahnya terdapat pelinggih meru yang merupakan pelinggih pengasti ke Pura Batur. Dan di sini juga berbentuk pelinggih meru, dan di sebelahnya terdapat juga sebuah pelinggih meru merupakan pelinggih ngasti Ring Ida Betara yang bersentana di Gunung Agung, yang juga berupa pelinggih meru. Dan di sebelahnya adalah merupakan pelinggih pengasti ke Danau Beratan yang juga berbentuk pelinggih meru. Di sebelahnya terdapat sebuah tugu yang dari batu, dan di belakangnya terdapat meru pengasti Ida Betara Maspait, yang mana bentuk pelinggihnya juga merupakan pelinggih yang berbentuk meru. Di sebelahnya terdapat lagi sebuah pelinggih yang bisa dikatakan penyawangan atau pengasti batu Ngos, yang mana pelinggihnya juga berbentuk meru
Sedangkan di sebelahnya terdapat lagi sebuah pelinggih yang bertuliskan Pasurungan. Maaf sekali, di sini nama-nama pelinggih masih menggunakan sastra atau tulisan Bali, sehingga jika saya salah dalam membaca saya mohon maaf. Dan di sebelahnya lagi ada sebuah pelinggih, yaitu pelinggih Ratu Gede Pasak Badak, yang berupa pelinggih Meru namun hanya bertumpang dua. Dan di sebelahnya terdapat bale-bale yang merupakan bangunan-bangunan yang dipakai sebagai pelengkap dari upacara yang dilaksanakan di pura ini. Beginilah keadaan pelinggih-pelinggih yang ada di pura, dan ini merupakan semacam pelinggih bebaturan yang mana setiap pemedak yang datang, tadi saya melihat pemedak yang datang, sode atau aturannya diletakkan di sini, dan masih terlihat aturan mereka yang tadi melakukan persembahyangan. Dan dari sinilah Dane Mangku melakukan pemujaan, mengaturkan wangi atau persembahan dari pemedak yang tadi datang bersembahyang di pura. Dan saat ini mereka masih ada di sini di tempat sebelah, lagi sedang melakukan atau sedang berfoto-foto mengabadikan kedatangan mereka di pura Taman Ayun. Dan saya juga telah selesai melakukan persembahyang bersama mereka tadi, sehingga bisa mengambil gambar ini karena mereka masih di sini dan pintu belum dikunci. Ini juga terdapat sebuah pelinggih yang ada di bagian sisi barat dekat kolam yang ada di bagian utama Ning Mandala. Namun tidak terlihat ada tulisan, ataukah saya yang memang tidak melihatnya, sehingga saya tidak bisa menyebutkan nama pelinggih tersebut. Dan di sini juga ada semacam bataran yang berisi patung-patung, di mana bagian pojoknya berisi patung seperti patung Garuda karena ada berbentuk burung dan bersayap. Apakah itu sebuah perlambang sebagai patung Garuda ataukah patung burung? Jadinya belum bisa saya pastikan. Dan saat ini setelah selesai mengambil video atau gambar di pura di sini, walaupun sedikit buram karena keadaan memang dalam keadaan mendung dan sudah sore hari, namun mudah-mudahan walaupun tidak sempurna, minimal akan bisa memberikan gambaran kepada pemirsa, sehingga nanti kalau datang mudah-mudahan dalam keadaan terang, sehingga akan bisa mengambil video atau foto atau gambar yang lebih bagus dari keadaan sekarang seperti yang saya ambil ini. Dan saya akan pamit dari utama Ning Mandala Pura Taman Ayun, dan kembali akan melewati Candi Bendar yang tadi sudah saya lewati. Dan jam sore ini juga masih tampak ada wisatawan yang datang, walaupun hanya 2 atau 3 orang, namun mencirikan bahwa tempat ini tidak putusnya selalu saja ada wisatawan yang datang untuk berkunjung. Dan biasanya yang datang berupa rombongan. Tentunya ketika ada rombongan datang, maka tempat ini akan menjadi sangat ramai yang dipenuhi oleh wisatawan. Saya akan menuju ke bagian luar dari pura, dan di sini sudah sampai di Nista Ning Mandala dari pura, yaitu di depan Wantilan. Dan sekarang sudah sampai pada jembatan yang menghubungkan bagian areal pura dengan areal luar dari pura, yaitu bagian jalan.
yang dibatasi oleh kolam, jika harus melewati sebuah jembatan. Dan beginilah perjalanan saya. Terima kasih.